Sudah terbuka, berisi pertanyaan yang terpilih dari proses pengundian sebelumnya. Sesi pertama, masing-masing kandidat akan menjawab pertanyaan dari topik pendidikan. Tulisannya sudah jelas, saya tunjukkan kepada kamera. Topiknya pendidikan, dan sesuai dengan undian, amplop pendidikan D atau Delta yang akan saya bacakan malam hari ini. Amplopnya masih tersegel ya, Pak Sandi, Pak Maruf Amin. Saya buka sekarang. Sudah siap Bapak-Bapak? Ya, sesuai gilirannya kami nanti saya akan bacakan dulu. Sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Pendapatan domestik bruto Indonesia diprediksi menempati posisi 5 besar dunia pada tahun 2045. Pencapaian itu mensyaratkan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, di mana riset menjadi kebutuhan utama. Bagaimana komitmen Bapak-Bapak sekalian untuk terciptanya peningkatan riset yang menjawab kebutuhan tersebut? Sesuai giliran, kami persilakan Cawapres nomor 02 menjawab terlebih dahulu, waktunya 2 menit, hitungan waktu dimulai sejak Bapak Sandiaga Uno berbicara. Untuk mencapai posisi 5 besar di tahun 2045, kita harus membangun manusia kita. Sistem pendidikan kita harus menyambung dengan lapangan pekerjaan. Inovasi, riset dan teknologi menjadi investasi yang harus kita lakukan. Bukan hanya saja dari besarannya. Kita bicara mungkin 1% atau mungkin 2% daripada anggaran kita yang kita alokasikan kepada riset dan teknologi. Tapi menurut saya, yang harus kita fokuskan adalah bagaimana mengkonsolidasikan agar dunia usaha, akademik, dan juga pemerintah memiliki satu sinergi. Karena banyaknya hasil riset dan teknologi ternyata tidak bersambung atau tidak sinergi dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Di bawah Prabowo Sandi bukan hanya besaran jumlah daripada riset dan teknologi fund, tapi kita akan pastikan juga pengalokasiannya sinergis dengan dunia usaha, juga dengan sistem akademisi. Saya pernah mengelola dana riset dan teknologi, dan saya melihat begitu banyak anak-anak muda Indonesia yang memiliki kemampuan untuk menciptakan terobosan-terobosan di bidang pertanian. Kita bisa meningkatkan produktivitas kita jika kita memastikan bahwa pupuk organik dengan kualitas terbaik hasil riset dan teknologi anak bangsa diberikan, sehingga harga bahan pokok kita akan turun. Saya semakin yakin bahwa revolusi industri 4.0, di mana ekonomi kreatif akan bersinergi juga dengan loncatan-loncatan letupan inovasi, memastikan lapangan kerja akan tercipta untuk anak muda. Jadi 2045 bukan hanya kita menjadi 5 besar dunia, tapi kita betul-betul bisa menciptakan peluang kerja untuk seluruh warga negara Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, berikutnya untuk calon wakil presiden nomor 01, Bapak Maruf Amin, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Riset menentukan maju mundurnya suatu negara. Negara yang bisa mengembangkan risetnya, dia akan menjadi negara yang maju. Karena itu kami akan mengembangkan riset dengan mengkoordinasikan semua alokasi dana. Sementara ini memang dana riset terbagi di kementerian dan lembaga. Tetapi nanti akan kita satukan supaya menjadi satu koordinasi, dan akan kami bentuk Badan Riset Nasional. Dan kami juga akan memaksimalkan rencana induk riset nasional RIRN yang sudah ada. Karena itu akan kita optimalisasi sehingga riset kita akan menjadi lebih efektif. Samping itu juga kita sudah
sepakat untuk menyediakan dana abadi riset di samping dana abadi pendidikan, dana abadi kebudayaan, juga dana abadi riset. Dengan berbagai upaya itu, kami yakin bahwa riset kita di masa yang akan datang akan berhasil memajukan negara ini dan kita menuju 10 years challenge. Terima kasih. Ada waktu, Pak Maruf Amin, ingin ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih Bapak Maruf Amin. Selanjutnya saya persilakan Pak Sandiaga Uno untuk menanggapi jawaban tadi, waktunya hanya 1,5 menit. Kami persilakan. Menambah jumlah lembaga yang menangani bidang riset, menurut hemat kami, nyuwun sewu, Pak Yai, menambah juga birokrasi. Bagi Prabowo Sandi, kuncinya adalah di kolaborasi. Kami akan memastikan dunia usaha mendapat insentif jika mereka berinvestasi di research. Kalau mereka berinvestasi di riset, kita akan berikan insentif, baik fiskal maupun non-fiskal. Juga para peneliti di universitas-universitas terbaik kita. Sekarang ini risetnya hasilnya hanya tidak digunakan, malah menumpuk dan mengumpulkan debu. Kita pastikan mereka juga mendapatkan kesejahteraan yang baik dan hasil risetnya bisa dipakai oleh dunia usaha. Pemerintah mestinya juga memfasilitasi bagaimana ekosistem research ini bisa menghasilkan inovasi-inovasi terbaik di bidang sains, teknologi, engineering, arts, dan juga mathematics. Dan saya yakin anak-anak Indonesia itu pintar-pintar sekali. Saya bertemu di 1.500 titik, mereka memancarkan optimisme. Mereka ingin diberikan peluang. Kuncinya adalah peluang untuk mereka maju. Dan kami yakin Indonesia adil makmur bersama Prabowo Sandi. Baik, terima kasih Pak Sandiaga Uno. Langsung. Baik, langsung saya persilakan Pak Maruf Amin untuk menanggapi, waktunya 1,5 menit. Badan Riset Nasional bukan menambah lembaga, tapi mengefisienkan lembaga. Menyatukan lembaga-lembaga yang ada menjadi satu lembaga yang menangani riset. Karena itu penanganan riset menjadi lebih efektif. Bahwasanya kita juga memang merencanakan untuk mengikut sertakan semua pihak, terutama pemerintah, akademisi, dan DUDI. DUDI itu artinya dunia usaha dan dunia industri. Dengan demikian, maka riset akan semakin berkembang ke depan menjadi satu riset yang bisa membangun Indonesia ke depan. Sekali lagi kita persiapkan untuk 10 years challenge. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Pak Maruf Amin. Mau ditambahkan? Baik.